lagi ya, kita akan belajar tentang nutraceutical ya. Apa itu nutraceutical dan bagaimana jenisnya, komponennya ada apa saja? Mari kita belajar bersama. Baik, kita mulai dari definisi terlebih dahulu ya. Oke. Definisi menurut Brian Lockwood, di sini nutraceutical is the term used to describe a medicinal or nutritional component that includes a food, plant, or naturally occurring material, which may have been purified and concentrated, and that is used for the improvement of health by preventing or treating a disease. Intinya bahwa dia mengungkapkan bahwa nutraceutical itu merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah pengobatan atau komponen nutrisi yang termasuk di dalamnya adalah makanan, tumbuhan, atau bahan material ya dari alam yang telah dimurnikan atau dibuat dalam bentuk konsentrat. Dan itu digunakan untuk peningkatan kesehatan dengan cara mencegah atau mengobati sebuah penyakit, begitu. Sedangkan menurut Stephen Davis, nutraceutical adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Hampir sama ya ternyata istilah dari kedua tokoh ini, sehingga kita mungkin bisa mengkonklusikan definisi nutraceutical itu apa sih ya. Jadi nutraceutical ini merupakan bahan berupa makanan atau bagian makanan yang memberikan keuntungan bagi kesehatan, begitu ya. Baik, kita akan melihat cakupan dari nutraceutical itu ada apa saja ya. Oke, yang pertama di sini ada nutrisi ya. Nutrisi atau bahan lainnya yang diisolasi. Ya, kemudian ada suplemen makanan, makanan yang diperkaya buah dan sayuran, produk herbal, atau makanan yang telah melalui pemrosesan atau diproses seperti sereal, sop, dan minuman. Baik, kita lanjutkan. Hubungan antara nutraceutical dengan produk kesehatan lainnya itu seperti apa sih, gitu ya? Oke, yang bisa kita lihat dari diagram ini, nutraceutical itu ada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Di tengah-tengah apa? Yang pertama pengobatan atau pharmaceutical gitu ya, yang jelas-jelas bisa mengobati dari suatu penyakit begitu. Herbal remedies atau pengobatan herbal di sini juga sebenarnya tergolong atau dikelaskan dalam pengobatan ya, karena sifatnya yang dalam jangka waktu tertentu dengan dosis yang sesuai itu juga bisa dapat mengobati ya. Kita kenal dengan produk fitofarmaka mungkin ya, yang sudah lulus uji klinis begitu. Kemudian ada functional foods. Nah, ini mungkin irisannya akan lebih ke nutraceutical ya, karena sifat dari nutraceutical itu tadi kalau kita lihat definisi di awal itu sebenarnya bisa sebagai pencegahan maupun pengobatan. Sedangkan functional foods ini kan lebih improvement kesehatan ya, lebih ke arah mencegah dari penyakit gitu ya, atau menjaga kesehatan gitu. Pun demikian dengan vitamin. Makanya irisan paling besar untuk nutraceutical di sini mungkin functional foods dan vitamins ya. Sedangkan untuk pengobatan dengan bahan kimia ya, pharmaceutical dan dari bahan herbal itu masuk di nutraceutical pada bahan-bahan tertentu saja, mungkin begitu ya. Karena kan di awal tadi balik lagi di definisi, selain dapat mencegah, preventing, dia juga bisa mengobati dari sebuah penyakit, begitu ya. Itu mungkin penjelasan singkat hubungan antara nutraceutical dengan produk kesehatan yang lain. Untuk lebih memahami lagi, coba kita perhatikan di sini ya.
ada tagline-nya di awal tuh, nutraceutical food be your medicine ya. Ya. Kenapa dia berkata seperti itu? Nah, coba dilihat di sini. Dari sebuah tanaman ya, produk-produk herbal begitu ya, tanaman intinya yang bisa jadi diisolasi kan menjadi sebuah senyawa yang berkhasiat begitu. Jika diformulasikan, dia akan terbentuk namanya sediaan farmasi atau obat begitu ya. Dan obat ini digunakan untuk treatment atau pengobatan suatu penyakit gitu ya. Sehingga ini fungsi dari drug atau obat. Tetapi dengan jenis tanaman yang sama, itu bisa juga diformulasikan tapi bukan menjadi obat, tapi menjadi sebuah bahan panganan fungsional gitu ya. Jadi diproses menjadi bahan panganan fungsional yang ini bagian dari nutraceutical gitu. Nah, bedanya kalau yang dibuat dalam bentuk obat itu pasti fungsinya untuk pengobatan penyakit. Ya, mungkin ada beberapa yang bisa menjadi prevention ya, atau pencegahan dari suatu penyakit gitu. Tapi untuk yang nutraceutical itu lebih ke improvement health ya. Jadi peningkatan kesehatan dengan cara pencegahan. Nah, irisan pencegahan di sini yang menghubungkan antara produk dari farmasi gitu ya, pharmaceutical dan nutraceutical gitu. Jadi diharapkan ini tadi ya, let food be your medicine. Dari pangan fungsional ini yang bagian dari nutraceutical ini itu bisa mencegah kita dari terpapar atau terkena suatu penyakit begitu ya. Nah, setelah tahu hubungan antara nutraceutical dengan beberapa jenis pengobatan begitu ya, kita akan mencoba mendeskripsikan atau mempelajari ya tentang nutraceutical itu kenapa sih diciptakan atau dibuat gitu ya, diperlukan dalam rangka apa gitu. Yang pertama jelas tadi di beberapa slide sebelumnya menyebutkan bahwa fungsi dia sebenarnya lebih ditekankan ke preventif atau pelayanan untuk pencegahan saja gitu ya. Meskipun memang ada beberapa produk dari nutraceutical ini juga bisa dapat mengobati suatu penyakit. Nah, yang kedua di sini ada fungsi dari nutraceutical itu promosi penggunaan obat yang aman, karena tadi disebutkan juga di awal slide itu komponen dari nutraceutical yaitu isolasi ya, isolasi dari tanaman ya, yang jika diproses dengan baik maka akan menghasilkan produk yang lebih aman daripada sintetis kimia ya. Kemudian yang ketiga, mencegah dan dapat mengatasi problema terapi obat ya. Kadang ada beberapa pasien atau manusia ya dari berbagai segmen ya, entah itu dewasa, anak-anak maupun remaja, itu tidak dapat mengkonsumsi satu jenis obat karena kandungannya yang mungkin ada alergi atau mungkin efek sampingnya terlalu tinggi, sehingga diperlukan kombinasi antara nutraceutical dengan obat begitu, sehingga dosis yang dikonsumsi itu tidak terlalu memberikan efek samping yang merugikan pasien tentunya. Di slide ini kita akan mencoba mengidentifikasi beberapa alasan konsumen itu mengkonsumsi suplemen dari nutraceutical. Itu gunanya apa sih gitu? Kayaknya di negara kita produk-produk nutraceutical ini masih belum menjadi sesuatu yang ini ya, yang sering
dikonsumsi gitu ya, untuk peningkatan kesehatan ya. Biasanya kan hanya vitamin aja gitu ya. Oke, ternyata ada beberapa alasan nih. Yang pertama, untuk suplementasi aja karena kekurangan nutrisi dalam makanannya gitu ya. Jadi bisa juga untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan gitu ya. Ada juga yang mengkonsumsi nutraceutical itu untuk memperlambat dari gejala degeneratif, gejala atau penyakit degeneratif gitu maksudnya. Ya, bisa improvement dari setelah sakit gitu. Mengurangi tingkat stres ya. Yang mungkin beberapa di antara dari produk nutraceutical ini direkomendasikan oleh profesional kesehatan gitu yang telah dipromosikan gitu untuk meningkatkan kesehatan dan digunakan untuk menambah nutrisi bagi ibu-ibu yang hamil maupun yang ingin kurus atau ingin langsing ya. Dan yang terakhir ini untuk meningkatkan performa kesehatan di bidang olahraga ya gitu. Dan untuk menyembuhkan gejala-gejala penyakit seperti flu, batuk, artritis ya dan yang lain-lain gitu. Oke, di materi ini kita akan mengetahui manfaat nutraceutical dalam pelayanan kefarmasian. Yang pertama di sini, terapi obat dapat mendeplesi nutrisi dalam tubuh. Ya, nutrisi atau nutraceutical ini diperlukan untuk koreksi deplesi ya. Kekurangan suatu nutrisi itu bisa ditambahkan dengan mengkonsumsi produk nutraceutical yang sesuai gitu. Penyakit dapat mendeplesi nutrisi dalam tubuh sehingga memerlukan nutraceutical dalam mencukupi kebutuhan tubuh. Lingkungan dapat mendeplesi nutrisi tubuh. Nah, di sini peran nutraceutical cukup diperlukan ya. Penuaan atau aging dapat mengurangi nutrisi tubuh. Sehingga nutraceutical juga diperlukan dalam meningkatkan level nutrisi dalam tubuh sehingga mendelay penuaan dini. Obat itu mempunyai efek yang tidak diinginkan. Agar efek ini berkurang, maka dosisnya perlu dikurangi. Tapi jika dosisnya hanya dikurangi saja, apakah pengobatan akan efektif? Nah, ini peran nutraceutical dapat meningkatkan efek obat sehingga dengan dosis yang kecil gitu ya, yang telah dikurangi bisa memberikan efek yang sama gitu jika dipakai bersamaan dengan nutraceutical. Resiko terkena penyakit meningkat dengan berkurangnya nutrisi dalam tubuh. Oleh karena itu, nutraceutical juga diperlukan untuk mencegah atau menghambat kondisi yang tidak diinginkan atau bisa disebut penyakit begitu ya. Oke, baik, saya akan lanjutkan. Penggunaan nutraceutical dalam mengobati penyakit yang spesifik. Oke, pertama ini ada kanker prostat. Ini sebanyak 5,3% ya. Insiden ini dilaporkan begitu ya. Untuk pengobatannya dengan nutraceutical itu menggunakan lycopene dehydroepiandrosterone untuk kanker prostat ya. Kemudian pembengkakan prostat itu bisa menggunakan lycopene. Lycopene ini ada di mana sih biasanya? Masih ingat? Iya, di tomat ya. Osteoartritis
itu bisa dicegah atau diobati ya di sini dengan glukosamin, kondroitin, metilsulfonilmetan, dan hampir sama dengan itu bisa mengurangi kondisi medis seperti sakit di lutut gitu loh ya, nyeri punggung maupun nyeri di leher, nyeri lutut ya, nyeri lutut. Degeneratif pada kondisi mata itu bisa diobati dengan lutein. Perimenopause itu produk-produk kedelai ya. Memory loss itu menggunakan minyak ikan, koenzim Q10. Insomnia itu dengan melatonin. Tetapi dalam penggunaannya bagaimana tentang keamanannya untuk kesehatan kita? Jika Anda tahu, silahkan tambahkan komentar di bawah video ini. Oke. Oke, di slide ini kita akan mencoba mempelajari tentang manfaat nutrasetika dari setiap jenis isolatnya, begitu ya. Yang pertama yaitu piperin. Piperin itu merupakan senyawa penyebab bau dan rasa spesifik pada piperomum. Jadi aroma-aroma yang khas yang dikeluarkan oleh piperomum ini bisa jadi berasal dari senyawa piperin ini, gitu. Beberapa percobaan dengan hewan juga telah dilakukan dari senyawa ini. Misal yang pertama, sebagai anti diare dengan dosis 8 dan 32 mg per kilogram itu sudah diujikan dapat berefek sebagai anti diare pada mencit. Begitupun dengan dosis 1 dan 1,3 mg per kilogram pada tikus itu dapat menghambat pengosongan lambung. Potensiasi terhadap efek hipnosis hesobarbital dan pentobarbital. Kemudian, piperin ini juga dapat meningkatkan efek anti-tuberkulosis dan anti-lepra, isoniazid dan rifampicin. Menghambat metabolisme, aktivitas analgetik nimesulid meningkat, dan bioavailabilitas kurkumin akan naik pada manusia nih ya. Bioavailabilitas beta-karoten dapat naik 60%. Bioavailabilitas koenzim Q10 itu juga naik sebesar 30%. Oke, selanjutnya ada glikoaminoglikan atau GAG. Nah, senyawa ini dapat mengurangi dan mengkoreksi patofisiologi osteoartritis (OA) dan RA (rheumatic arthritis). Dapat meningkatkan sintesis asam hyaluronat sinovial. Kemudian sintesis asam hyaluronat ditingkatkan sebanyak 50% jika digunakan bersamaan dengan kondroitin atau GAG tersulfasi. Jika dikombinasikan dengan kolagen akan mengakibatkan efek sinergis regenerasi kartilagohyalin, kemudian dapat memicu proliferasi kondroblast, dan dikombinasi dengan NSAID, ibuprofen dan ketoprofen, ini contohnya dapat meningkatkan efek analgetik NSAID. Manfaat kombinasi nutrasetika itu bisa dilihat pada tabel ini ya. Ini adalah contoh nutrasetikalnya, ada di tabel yang pertama. Misalkan hidroksisitrat atau karnitin itu jika diminum berbarengan dengan metformin dapat mereduksi lemak tubuh. Begitupun dengan minyak ikan jika diminum bersamaan dengan magnesium taurat
itu dapat mencegah migrain. Begitupun dengan senyawa lain yang bisa dilihat dalam tabel ini gitu ya. Jadi dalam penggunaannya perlu dilakukan pemantauan yang signifikan juga ya. Jadi mohon dikomunikasikan dengan apoteker jika Anda mengkonsumsi obat atau antar produk nutracetika di sini ya. Karena ada beberapa efek yang bisa ditimbulkan, bisa menurunkan, bisa juga menaikkan dari efek tersebut gitu. Dan ini contoh lain, masih sama ya, manfaat dari kombinasi nutraceutical yang bisa jadi pasien tertentu itu tidak bisa mengkonsumsi obat-obatan kimianya, sehingga bagaimana solusinya gitu. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya, dengan menurunkan dosis dari pengobatan utama, pengobatan kimia ya dalam hal ini, dan dikombinasikan dengan nutracetika yang tepat, itu bisa mengurangi efek samping tanpa menurunkan efektivitas pengobatannya. Jadi di sini ada beberapa kombinasi dari nutracetika dan obat atau nutracetika dengan nutracetika lain yang bisa membantu kondisi pasien ya dalam mengkonsumsi obat begitu. Ini interaksi obat dengan nutracetika yang lain ya. Misal, di sini interaksi obat gastrointestinal dengan nutracetika. Jadi yang disampaikan di sini yang berkaitan dengan obat-obat pada saluran pencernaan ya. Gastrointestinal lambung. Antasida obatnya yang dikonsumsi berbarengan dengan nutracetika seperti Fe, fosfat, asam folat, dan vitamin B12 itu efeknya beragam tergantung dari senyawa yang berinteraksi. Misalkan antasida dengan besi nih, maka absorpsi dari besinya itu akan berkurang gitu ya. Pun demikian dengan fosfat, absorpsi fosfat akan dihambat, osteomalacia. Kemudian dengan asam folat dan vitamin B12, maka absorpsi dari nutracetika ini juga akan terhambat, sehingga akan menimbulkan anemia juga begitu ya, kekurangan asam folat dan vitamin B12. Oleh karena itu, biasanya seorang apoteker itu merekomendasikan untuk penggunaannya dijedah ya, kurang lebih 2 jam minimal begitu. Pun demikian dengan obat yang lain seperti sulfasalazin dengan asam folat. Nah, ini diperlukan monitor terapi ya. Jika perlu beri tambahan dari asam folat begitu. Karena absorpsi asam folatnya juga akan menurun jika digabung konsumsinya dengan sulfasalazin. Begitupun dengan laksansia yang diminum bareng kalium, itu efeknya akan laksansianya lama nih berada di dalam tubuh gitu ya, sehingga akan terjadi hipokalemia ya, hipokalemia. Hindari penggunaan yang lama gitu ya. Parafin cair dengan vitamin larut lemak, maka absorpsi vitamin A, D, E, K akan juga menurun. Oleh karena itu, penggunaan parafin cair lama ini dihindari. Kemudian, selain itu, ini ada interaksi obat sistem kardiovaskuler atau jantung dengan nutracetika. Nih,
Misal obat diuretika thiazid itu dikonsumsi berbarengan dengan nutracetika, maka efeknya adalah tingkat kalsium serum itu akan meningkat. Oleh karena itu, biasanya apoteker akan merekomendasikan penggunaan bersamaan dapat dilakukan tapi dengan monitor pasien gitu ya. Kemudian ACE inhibitor dengan kalium dapat menimbulkan hiperkalemia berat. Jadi tidak disarankan untuk diminum bersamaan. Diuretika hemat kalium dengan kalium gitu dapat ditimbulkan hiperkalemia yang berat juga gitu ya. Sama penanganannya untuk CCB dengan kalsium antagonis dengan verapamil, maka efek verapamilnya akan menurun. Jadi disarankan berhati-hati dalam penggunaan yang bersamaan. Interaksi obat dengan nutracetika lain gitu ya, bisa dilanjutkan dibaca pada slide ini. Oke, baik, di slide ini kita akan belajar tentang interaksi obat susunan secara pusat dengan nutracetika. Nah, misalkan obatnya adalah MAO inhibitors nih. Nutracetikanya Brewer's yeast. Nah, Brewer's yeast ini dapat memicu krisis hipertensif. Oleh karena itu, hindari penggunaan bersamaan dengan Brewer's yeast. Nah, selanjutnya untuk obat anti-epilepsi, misalkan phenytoin, pyrimidin, phenobarbital, valproat, dan carbamazepin, jika diminum bersamaan dengan asam folat, dia akan memicu defisiensi folat. Ya, penambahan folat ini juga akan menyebabkan efek obatnya turun. Oleh karena itu, di sini penambahan folatnya itu kalau memang diperlukan. Vitamin B6 dikonsumsi dengan antiepilepsi. Dosis besar lebih dari 10 mg per hari itu dapat menurunkan efektivitas dari obat. Oleh karena itu, hindari penggunaan dosis yang besar. Vitamin D jika dikonsumsi bersamaan dengan antiepilepsi itu akan mengakibatkan terganggunya metabolisme vitamin D, osteomalacia. Oleh karena itu, dosis koreksi diperlukan 10 mg per hari. Yang terakhir, untuk syaraf pusat ada levodopa dengan besi itu akan menurunkan absorpsi dari levodopanya, sehingga disarankan untuk memisah antara konsumsi dua senyawa ini ya, minimal 2 jam. Sedangkan levodopa dengan vitamin B6 akan menurunkan efek levodopanya atau hilang oleh vitamin B6 dengan kadar 5 mg per hari. Oleh karena itu, hindari penggunaan bersama dengan vitamin B6. Mungkin bisa disarankan dikonsumsi bersama dengan carbidopa atau seraldopa, beneldopa. Pada tabel ini dijelaskan interaksi obat antiinfeksi dengan nutracetika. Misalkan tetrasiklin dengan besi Fe ya, absorpsi keduanya justru akan turun. Oleh karena itu harus dipisah konsumsinya, minumnya minimal 2 jam. Pun demikian jika tetrasiklin dikonsumsi bersamaan dengan Ca, Mg, dan Zn karena dapat menurunkan absorpsi dari keduanya. Kemudian konsumsi asam folat dengan trimethoprim itu juga akan dapat mendefisiensikan dari folatnya. Oleh karena itu, bisa disarankan untuk menambahkan asam folat. Quinolone dengan besi ataupun zinc ya. Absorpsi keduanya akan menurun. Oleh karena itu, dipisah minimal 2 jam.
sikloserin dengan asam folat dapat defisiensi folat. Oleh karena itu, diperlukan monitor asam folatnya. Isoniazid dengan vitamin B. Nih, boleh kan diminum bersamaan? Ternyata efeknya adalah dapat mendefisiensikan vitamin dari B6. Oleh karena itu, mungkin perlu ditambahkan vitamin B6. Rifampicin dengan vitamin D. Metabolisme vitamin D akan terganggu. Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring terhadap vitamin D pasien. Berikutnya, interaksi obat sistem endokrin dengan nutrasetika seperti apa ya? Misalkan nih, obat hipoglikemik oral dan insulin bila diminum bersamaan dengan aloe vera, alpha lipoic acid, dan chromium itu terjadi efek potensiasi. Oleh karena itu, disarankan berhati-hati betul dalam penggunaan yang bersama-sama. Hipoglikemik oral dan insulin juga bila dikonsumsi dengan glukosamin akan menurunkan efek hipoglikemiknya dari insulin itu. Jadi pada pasien-pasien diabetes perlu diperhatikan ya yang seperti ini. Estrogen, terapi pengganti atau KB dengan vitamin C, dosis besar maka vitamin C dari vitamin C maksud saya 1 gram per hari, estrogen serumnya akan meningkat. Oleh karena itu, hindari vitamin C dalam dosis besar. Bila dikonsumsi dengan DHEA, dehydroepiandrosterone, akan mengakibatkan efek potensiasi. Jadi, perlu diperhatikan betul kombinasi obat ini ya. Estrogen dengan isoflavon, efek potensiasi dari isoflavon, ya, hati betul. Kemudian ada bifosfonates dengan kalsium, absorpsi bifosfonatnya akan menurun. Oleh karena itu, dijedah ya, mengkonsumsi antar dua komponen ini minimal 2 jam. Ya. Obat tiroid dengan iodin, tiroid sulit dikontrol akhirnya ya. Oleh karena itu, hindari penggunaan bersamaan dengan iodin. Ya, mungkin semua tahu ya, kebanyakan dari rasa obat itu kan memang pahit ya. Ya, kadang di masyarakat itu terlalu tinggi kreativitasnya sehingga diminumnya bersamaan dengan jus mungkin ya. Atau di sini contohnya adalah grapefruit juice gitu. Jadi jeruk Bali ya, contohnya jeruk Bali seperti itu dikonsumsi bersamaan dengan obat yang disarankan dokter gitu ya, harus dikonsumsi. Misalkan di sini ada obat-obat CCB gitu ya. Jika diminum sendiri mungkin dia akan terasa pahit ya. Oleh karena itu ada beberapa pasien yang mengkonsumsinya dengan jus jeruk gitu ya, jus jeruk Bali. Sini. Apa efeknya? Maka efeknya akan terjadi peningkatan pada CCB-nya, pada obat-obat seperti amlodipin, felodipin, nifedipin, imodipin, nisoldipin, dan dipin lainnya gitu. Ya, jadi mohon diperhatikan betul ya. Lebih amannya konsumsi obat-obat ini menggunakan air mineral saja, ya. Kemudian di sini jika jus tersebut dikonsumsi bersamaan dengan HMG-CoA reduktase inhibitor atau statin ya, misalkan atorvastatin, carfestatin, lovastatin, simvastatin akan meningkatkan efek dari statin itu sendiri. Nah, ini juga bahaya ya. Apalagi jus ini diminum dengan obat-obat seperti sildenafil, diazepam, buspirone, sama sequinavir akan
dilakukan juga akan meningkatkan efek dari obat tersebut ya. Peningkatan efek obat yang tidak terkendali akan kurvanya akan melebihi dari rentang batas dosis terapi ya. Akibatnya bisa jadi efek samping yang akan keluar. Oke, berikutnya ini saya kasih contoh ini ya. Nutraceutical yang berkaitan dengan kesehatan mulut. Check it out. Baik. Sebagai pendahuluan, di sini saya mengambil yang pertama adalah karies gigi. Dental karies itu merupakan penyakit kronis akibat adanya interaksi antara gigi, makanan, dan bakteri. Misalkan di sini ada Streptococcus mutan dan Esobrinus gitu ya. Nah, ini adalah bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan karies pada gigi. Tahapan karies itu sendiri yang pertama adanya bakteri pada gigi, bakteri yang disebutkan sebelumnya ya. Pembentukan glikokalix selama sintesis glukan oleh aksi enzim GTase pada sukrosa sehingga terjadi akumulasi plak. Nah, beberapa negara itu menambahkan fluoride pada air minum. Apa sih buktinya gitu ya? Buktinya bahwa pada teh itu banyak ditemukan senyawa fluoride ini gitu. Kaitannya fluoride ini bisa mengurangi tingkatan karies gigi. Jadi kerusakan gigi akibat karies itu bisa dikurangi dengan penggunaan fluoride gitu. Nah, di sini ada produk dari Nutraceutical ya. Ini bukan endorse, bukan apa. Ini saya memberikan contoh saja. Produk Nutraceutical yaitu EGCG-nya ya. Epigalokatekin galat gitu ya. Dia ada di dalam teh. Nah, epigalokatekin galat ini dapat menghambat dan bersifat bakterisidal terhadap Streptococcus gitu ya. Nah, berapa sih konsentrasi minum untuk penghambatan dari karies itu sendiri dalam melawan bakteri gitu? Di beberapa penelitian di sini dirangkumkan bahwa sebesar 0,25 sampai 1 mg per mili itu dapat melawan bakteri kariogenik gitu. Senyawa polifenol ya, ini termasuk jadi senyawa polifenol. Ekstrak teh hijau juga kurang lebih dosisnya 20 mg per mili juga dibuktikan dapat mengurangi bakteri S mutan dari 10⁻⁷ menjadi 10⁻² setelah 3 menit. Bayangin ya. Efektif banget ya berarti. Nah, ini adalah contoh lain dari Nutraceutical ya. Untuk karies gigi gitu ya. Masih seputar teh gitu, tapi jenis teh di sini menggunakan oolong tea gitu. Nah, ekstrak dari oolong tea ini dapat menurunkan sel surface dari bakteri gitu. Kemudian dapat mengurangi terbentuknya asam ya dari bakteri S mutan ini. Penelitian pada hewan juga menunjukkan bahwa mengkonsumsi teh itu dapat mengurangi karies gigi. Dan ini diasosiasikan dengan penurunan tingkat kariesnya pada manusia, gitu ya.
seorang dewasa yang melakukan pembersihan mulut ya. Maksudnya di sini membersihkan mulutnya dengan menggunakan teh hitam 10 kali dalam sehari selama 7 hari itu telah dilaporkan significantly less pronounced pH reduction, lower plaque index, and fewer colonies of S mutant gitu ya. Jadi di penelitian pun juga sudah dibuktikan ini dapat menurunkan tingkat terbentuknya karies gigi. Baik, di sini kita akan membahas pycnogenol nih. Apa manfaatnya pycnogenol? Nah, 5 mg pycnogenol itu dapat mengurangi terjadinya perdarahan pada gusi sebanyak 50% ya pada pasien dengan inflamasi gusi. Ini sediaannya dalam bentuk ini ya, chewing gums atau semacam permen karet begitu. Pada percobaan ditunjukkan bahwa pycnogenol ini bisa mengurangi terjadinya perdarahan pada gusi dan tidak terjadi peningkatan pembentukan plak. Begitu. Senyawa lain yaitu koenzim Q10 atau koenzim Q10. Nah, ini adalah bentuk tahapan ya dari pembentukan plak pada gigi ya. Yang nomor 1 itu plaknya nggak ada, tidak terbentuk. Kemudian tahapannya trace, slight, moderate sampai happy. Jadi plaknya sampai tertimbun seperti itu gitu ya. Nah, dengan koenzim Q10 ini yang biasanya dalam bentuk suplemen ini ya, dengan kadar 100 mg yang ada di pasaran gitu ya. Pada percobaan dengan double blind trial menggunakan 18 pasien, 8 diantaranya mengkonsumsi 25 mg koenzim Q10 2 kali sehari menunjukkan peningkatan pada parameter yang berasosiasi di seputaran periodontal disease seperti plak ya di sini dan calculus itu. Oke, begitulah materi kita ya seputar nutraceutical dan contohnya, pemanfaatannya gitu ya. Dan ini adalah literatur yang saya gunakan dalam menyusun materi tersebut. Selamat belajar. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.